Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Devi Trenisa. Saya mahasiswi dari S1 Keperawatan Falatehan kelas 1A. Di sini saya akan membuat video bagaimana komunikasi terapeutik antara perawat dengan pasien isolasi sosial, serta saya akan menganalisa bagaimana proses interaksi antara perawat dengan pasien isolasi sosial. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama saat melakukan asuhan keperawatan pada pasien isolasi sosial, kita akan melakukan wawancara, dan di wawancara itu kita akan mengobservasi. Biasanya saat diwawancara tuh pasiennya tuh akan merasa sepi, terus merasa tidak aman, terus hubungannya tidak berarti, bosan, dan waktunya terasa lambat. Dan kalau diobservasi, pasiennya itu pasti akan banyak diam, tidak mau bicara, dan lebih banyak menyendiri serta tidak mau berinteraksi. Maka dari itu kita akan melakukan komunikasi terapeutik antara saya sendiri perawat dengan pasien isolasi sosial. Oke, sebelum kita melakukan komunikasi terapeutik perawat dan pasien isolasi sosial, sebelumnya ada nggak sih yang tahu apa itu isolasi sosial? Jadi, isolasi sosial itu adalah keadaan di mana seseorang atau individu mengalami penurunan atau tidak mampu berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan di sekitarnya. Karena dia tuh merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Nah, dalam melakukan komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien isolasi sosial, di dalam komunikasi tersebut kita akan menerapkan strategi perencanaan. Nah, jadi strategi perencanaan itu tujuannya adalah pasien mampu membina hubungan saling percaya antara perawat maupun pasien. Dan yang kedua, menyadari penyebab isolasi sosial. Terus yang ketiganya, dapat berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu ya. Nah, di dalam komunikasi terapeutik tersebut ada 4 fase. Yang pertama, fase pra-interaksi. Lalu yang keduanya itu fase perkenalan atau fase orientasi. Jadi kalau misalnya fase perkenalan itu adalah saat pertama kalinya perawat bertemu dengan klien, sedangkan fase orientasi itu adalah pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Lalu nanti ada fase kerja, yaitu fase di mana dilakukannya tindakan keperawatan. Terus yang keempat itu fase terminasi, itu adalah fase penutupan antara percakapan perawat dengan pasien. Nah, kalau membina hubungan saling percaya itu kita akan menerapkan yang pertama salam terapeutik, berkenalan, tanya perasaan pasien, buat kontrak untuk pertemuan, jelaskan kita akan menjaga rahasianya. Lalu tunjukkan sikap empati dan penuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, tanyakan kepada pasien apakah sudah dilakukan atau belum. Lalu yang keduanya, membantu pasien menyadari masalah isolasi sosial. Jadi tanyakan kebiasaan pasien, bagaimana berinteraksinya. Terus yang keduanya, tanyakan penyebab tidak berinteraksi. Lalu yang ketiganya, diskusikan keuntungan berinteraksi. Keempatnya, diskusikan bagaimana kerugian bila tidak berinteraksi. Yang kelimanya, jelaskan pengaruh isolasi sosial terhadap kesehatan fisik. Lalu yang ketiganya itu adalah melatih berinteraksi dengan orang lain. Jadi yang pertama, jelaskan bagaimana cara berinteraksi kepada pasien. Kedua, beri contoh berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, beri kesempatan praktek berinteraksi dengan orang lain. Yang keempatnya, mulai berinteraksi dengan satu orang. Kelimanya, tingkatkan jumlah interaksi. Keenamnya, beri pujian. Dan yang terakhir, mendengarkan ekspresi perasaan pasien. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tindakan keperawatan keluarga, tujuannya adalah untuk keluarga mampu merawat pasien isolasi sosial di rumah. Tindakannya adalah menjelaskan masalah, memperagakan cara berkomunikasi dengan pasien, memberi kesempatan keluarga untuk praktek. Lalu kita evaluasi di pasien, apakah pasien dapat percaya dengan perawat atau tidak. Pasien dapat menceritakan bagaimana penyebab isolasi sosialnya atau tidak. Lalu apakah pasien dapat berinteraksi secara bertahap atau tidak. Dan evaluasi keluarganya adalah apakah keluarga mampu merawat pasien. Nah, di video ini saya Devi Trenisa, saya akan berperan sebagai perawat. Saya Yoyo Zara, saya berperan sebagai pasien isolasi sosial. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Devi Trenisa. Saya mahasiswi dari S1 Keperawatan Falatehan.
Boleh Ibu perkenalkan nama Ibu siapa? Saya Zara. Baik Ibu Zara, senang dipanggil apa? Ara. Baik Ibu Ara, bagaimana perasaan Ibu Ara hari ini? Baik. Oke, sekarang kita mau diskusi tentang bagaimana hubungan Ibu Ara dengan orang di sekitar sini. Apakah Ibu Ara mau berdiskusi? Mau. Baik, kalau Ibu mau, kira-kira Ibu mau berapa lama diskusi dengan saya? Ibu mau 5-10 menit, 10-15 menit, atau 15-30 menit, Bu? 15-30 menit. Oke, baik. Posisinya mau diskusi di sini aja atau di tempat lain ya, Bu? Di sini aja. Oke. Ibu di rumah tinggalnya sama siapa, Bu? Sama suami. Oke, dengan suami. Dengan siapa Ibu paling dekat? Dengan suami atau dengan anak-anak atau dengan ibu mertua? Dengan suami sih. Oh, dengan suami. Apa ya yang ngebuat Ibu itu gak deket sama yang lainnya, Bu? Ketidakpercayaan diri. Terus nggak percaya juga sama orang lain kayak gitu. Ada. Oke, baik Ibu. Apa saja kegiatan yang biasa Ibu lakukan di rumah saat bersama keluarga? Saya lebih mengambil waktu sendiri, menghabiskan waktu sendiri karena saya berpikir bahwa ya saya nggak bisa diterima di mana-mana gitu. Oke, baik. Kalau misalnya dengan teman-teman Ibu yang lainnya? Sama, seperti itu. Saya tuh selalu berpikir kayak apa ya? Saya tuh nggak pantas gitu ada sama-sama mereka, ngobrol sama mereka nggak nyambung atau ya saya merasa seperti itu aja sih. Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika Ibu bergaul dengan orang lain? Tidak sih, tapi kayak perasaan aja nggak sih gitu. Oke, baik. Apa ada yang menghambat Ibu dalam berteman atau bercakap-cakap dengan orang lain, Ibu? Iya, hambatannya mungkin dari diri saya sendiri, mungkin ya. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu Ara setelah bercakap-cakap dengan saya, Bu? Jujur saya sedikit merasa risih dan tidak nyaman sih. Oke, baik. Jadi, kalau boleh saya tahu, apa saja yang membuat Ibu Ara tidak senang bercakap-cakap dengan orang lain, Ibu? Mungkin faktor dari diri saya sendiri yang selalu berpikiran bahwa saya tidak bisa diterima oleh orang lain. Yang kedua, mungkin saya tidak membiasakan diri untuk berinteraksi kepada orang lain. Mungkin seperti itu kali. Oke, baik. Saya rangkum, Ibu tidak senang bercakap-cakap dengan orang lain karena Ibu merasa tidak ada terjalinnya bina trans antara Ibu dengan orang lain. Lalu Ibu juga merasa risih dan Ibu juga merasa tidak diterima oleh orang lain. Oke, coba dalam 2 hari ini Ibu mengingat lagi hal-hal apa yang membuat Ibu tidak senang bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, 2 hari lagi saya akan kemari jam 8 pagi. Kita akan bercakap-cakap tentang keuntungan dan kerugian apabila Ibu tidak bergaul dengan orang lain. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Oke, baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ara. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ibu Ara hari ini? Apakah Ibu masih dapat mengingat hal-hal yang membuat Ibu tidak ingin bercakap-cakap dengan orang lain? Ingat. Tapi saya seneng sih udah mau coba itu. Ada sedikit kepuasan. Oke, baik. Seperti janji saya minggu kemarin ya, Bu. Ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa yang menyebabkan Ibu kurang suka bergaul, keuntungan bergaul itu seperti apa, dan kerugian bila tidak bergaul itu seperti apa. Kira-kira Ibu mau berdiskusi dengan saya berapa lama ya, Bu? Ya, kalau bisa 30 menit lebih lah. Oke, baik, 30 menit ya, Bu. Kita mau di sini aja atau mau di tempat yang lain, Bu? Di sini aja. Oke, baik. Sebelumnya, saya ingin bertanya ya, menurut Ibu Ara, wah, benar ya, Bu. Ada lagi nggak, Bu? Ada teman bercakap-cakap ya. Oke, baik. Kalau misalnya kerugian yang nggak punya teman itu apa ya, Bu? Yang pertama
pengetahuannya kurang, informasi sekitar gitu ya. Terus kalau ada kesusahan gitu ya, mengalami misal kayak ya di rumah misal sendiri kan yang pasti ngebantu kan orang lain ya, tetangga gitu. Nah kita nggak bisa tuh dibantu kayak gitu. Terus yang ketiga, tidak membangun relasi. Yang keempat ya tidak ada teman bicara. Bener gak sih? Iya benar sekali ya Bu. Iya. Jadi banyak ya Bu ruginya kalau kita nggak punya teman. Iya. Kalau begitu Ibu mau nggak Bu bergaul? Pertama-tama kita akan belajar bergaul dulu dengan orang lain. Apakah Ibu mau? Mau sih, ya mau. Oke baik ya Bu. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu Aras setelah kita tahu untung dan ruginya tidak bergaul ya Bu? Cukup menyesali sih, maksudnya kenapa nggak dilakukan lebih dahulu gitu sebelum-sebelumnya gitu kan. Memang tidak ada kata terlambat sih, cuma kayak ya sedikit menyesal lah kayak gitu ya. Baik, jadi ada 3 keuntungan ya Bu apabila kita berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama adalah dengan menambah silaturahmi. Nah kan kalau misalnya kita bersilaturahmi maka kita akan menambah pahala ya Bu. Lalu kita juga akan menambah pertemanan serta memperluasnya wawasan yang kita punya. Dan ada juga 4 kerugian apabila kita tidak bergaul ya Bu. Yang pertama kita jadi nggak punya wawasan lebih. Terus kita juga akan kesusahan kalau misalnya kita nggak ada yang nolong ya Bu. Terus kita juga nggak memiliki relasi yang luas serta nggak ada teman cerita ya Bu. Kan kadangkala Ibu akan merasa kesepian karena Ibu tidak memiliki teman cerita ya Bu. Coba nanti diingat-ingat lagi ya Bu, apa saja untungnya bergaul dan ruginya tidak bergaul ya Bu. Nah nanti 2 hari lagi saya akan datang ya Bu, dan kita akan bicarakan cara bergaul dengan orang lain. Sampai sini saja Bu, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya baik, Assalamualaikum ya Bu, sampai jumpa. Nah Ibu Ara, saya kembali lagi setelah 2 hari yang telah saya janjikan kemarin ya Bu. Tepat di jam 8 pagi ini saya membawakan teman saya Bu untuk ngobrol dengan Ibu, karena kita akan melaksanakan bagaimana komunikasi secara bertahap ya Bu. Sini. Hai, Halo, kenalin, nama saya Zara. nama saya Nisa. Oke. Kegiatan kamu apa? Saya paling cuma nanam terus berkebun. Oke. Rumah kamu di mana? Rumah saya di Cilegon. Kalau rumah Zara di mana? Kalau saya di Cilegon juga sih. Di mananya? Saya yang arah Merak. Oke, Iya. baik. Kegiatan Zara di sini ngapain aja? Saya cenderung menyendiri ya, paling main handphone gitu. Dan saya sekarang lagi mulai belajar untuk bisa berinteraksi sama. Ya jadi kegiatan aku tuh ya melakukan aktivitas di rumah kayak sapu-sapu atau segala macam lah, ngurusin suami kayak gitu. Ya sebelumnya kan saya merasa kayak saya nggak diterima gitu di lingkungan, terus baru ini aja gitu saya untuk mencoba berkomunikasi dengan tetangga gitu, ngobrol, bertegur sapa gitu sih. Oke, baik. Nanti kita ngobrol sama dia ya. Nanti kita lebih baik main bersama. Yuk kita main sama-sama. Oke. Bagaimana perasaannya Bu Jara setelah tadi berbincang-bincang dengan Nisa? Sedikit nervous, masih kayak nggak nyaman, canggung aja gimana sih? Ya, Sih. karena- Tapi senang sih. Karena masih awal ya Bu Zara, nanti kedepannya dilatih lagi untuk bercakap-cakap dengan Ibu Nisa, Yap. dengan Ibu Leni, dengan Ibu Nurhayati ya. Tadi kan Nisa ada ngajak main ya. Ya baik. Sekarang Ibu boleh istirahat. Kalau Ibu ada apa-apa Ibu boleh panggil saya ya Bu. Yap. Oke, terima kasih Asu sudah mendengarkan cerita saya, udah mau diskusi sama saya. Oke baik. Saya permisi dulu ya. Yesus. Selamat pagi Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Bagaimana keadaan anak Ibu sekarang? Baik, keadaan anak saya juga baik. Oke, hari ini kita akan berdiskusi ya Bu tentang masalah anak Ibu yang tidak mau bergaul dengan orang lain dan bagaimana cara mengatasinya. Kita diskusi di sini saja ya Bu. Ya, tidak masalah. Oke baik. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu punya? Untuk saat ini saya tidak ada janji.
Bagaimana kalau 1 jam nih, Bu? Tidak apa. Kayak baik. Jadi masalah yang dialami oleh anak ibu ini adalah disebut dengan isolasi sosial. Nah, ini adalah salah satu gejala penyakit yang juga dialami oleh pasien jiwa lainnya. Apabila masalah ini tidak diatasi, maka pasien akan mengalami halusinasi, yaitu mendengar suara atau melihat bayangan yang sebetulnya tidak ada. Untuk menghadapi keadaan pasien yang demikian, keluarga harus ekstra sabar ya, Bu. Pertama, keluarga harus peduli dengan pasien dan jangan ingkar janji. Nah, itu merupakan cara membina hubungan saling percaya dengan anak ibu. Lalu yang kedua, keluarga perlu memberikan semangat dan dorongan kepada pasien untuk bisa melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Paham, Ibu? Paham. Oke, saya lanjutkan lagi. Berilah pujian yang wajar dan jangan mencela kondisi pasien ya, Bu. Seperti ini pujiannya, Bu. Bagus, kamu sudah mampu bergaul dengan teman-teman di sekitar rumah ini. Coba Ibu bisa Ibu peragakan, Ibu. Bisa. Bagus. Sekarang kamu bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya jangan biarkan pasien sendiri ya, Bu. Buat rencana atau jadwal ngobrol dengan anak ibu, misalnya seperti ibu sholat bersama, makan bersama, ngaji bersama, rekreasi bersama, atau melakukan kegiatan yang di rumah bersama-sama seperti menanam, berkebun ya, Bu ya. Yesus. Oke, ibu juga harus menjaga supaya anak ibu terus minum obat sesuai program ya, Bu. Iya. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan seperti perawat atau dokter. Lalu apabila anak ibu tidak membaik atau sama sekali tidak dapat mengurus dirinya, ibu bisa membawa ke rumah sakit jiwa terdekat ya, Bu, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada, cukup jelas. Oke, baik. Ya. Baiklah, karena waktunya sudah habis ya, Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah bercakap-cakap dengan saya, Bu? Lumayan baik sih. Ada penanganannya juga. Oke, baik. Bisa ibu ulang. Bagaimana cara menangani pasien yang tidak mau bersosial? Yang pertama, keluarga harus membina hubungan saling percaya dengan pasien. Caranya adalah bersikap baik, bersikap peduli dengan pasien, dan nggak ingkar janji. Terus yang kedua, keluarga perlu memberikan semangat dan dorongan kepada pasien untuk bisa melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Kemudian berilah pujian yang wajar dan jangan mencela kondisi pasien. Oke, baik. Itu bagus sekali ya, Bu. Ternyata ibu sudah paham. Nah, itu sudah bagus sekali ya, Bu. Selanjutnya ibu dapat mencoba cara yang nanti kita bahas tersebut kepada anak ibu di rumah ya, Bu. Nah, minggu depan kita akan diskusi tentang pengalaman ibu mempraktekkan latihan kita dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk anak ibu ke depannya. Nah, nanti saya akan datang jam 10 pagi ya, Bu. Kemari lagi. Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, Bu. Saya permisi ya, Bu. Terima kasih ya, Sus ya. Sama-sama, Ibu. Nah, tadi adalah video bagaimana komunikasi terapeutik dengan pasien isolasi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.